Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Garun Ahmad Ma'arif. Saya dari Teknik Industri semester 8 pagi. Sini saya akan menjelaskan tentang tugas manajemen keuangan, yaitu nilai produk domestik bruto (PDB) di Indonesia pada tahun 2017. Ini untuk pengertian produk domestik bruto, yaitu PDB atau produk domestik bruto dalam bahasa internasional disebut juga GDP atau Gross Domestic Product. Menurut para ahli, PDB dapat diartikan bahwa jumlah produksi baik barang atau jasa yang telah dihasilkan oleh unit produksi di suatu daerah pada saat tertentu. Maka PDB bisa dijadikan alat ukur dari pertumbuhan ekonomi suatu negara. Maka PDB bisa dikatakan sebagai indikator ekonomi suatu negara untuk mengukur jumlah total nilai produksi, di mana jumlah total ini dihasilkan oleh semua orang atau perusahaan baik yang dimiliki oleh lokal atau asing di suatu negara. Ini adalah PDB menurut lapangan usaha. Ekonomi Indonesia tahun 2017 tumbuh 5,07%. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Informasi dan komunikasi mencapai pertumbuhan tertinggi sebesar 9,81%, diikuti oleh jasa lainnya sebesar 8,66%, dan transportasi dan pergudangan sebesar 8,49%. Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2017, industri pengolahan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 0,91%, diikuti konstruksi sebesar 0,67%, dan perdagangan besar eceran, yaitu reparasi mobil, sepeda motor sebesar 0,59%. Nah, ini adalah untuk PDB menurut pengeluaran pertumbuhan ekonomi tahun 2017. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2017 sebesar 5,07%, didukung oleh pertumbuhan seluruh komponen, yaitu komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentuk modal tetap bruto, dan ekspor barang dan jasa. Sedangkan komponen impor barang dan jasa meskipun mengalami peningkatan merupakan faktor pengurang. Ekspor barang dan jasa merupakan komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,09%, diikuti oleh kelompok PKLNPRT sebesar 6,91% dan komponen PMTB sebesar 6,15%. Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan, perkembangan PKRT merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2017, yakni sebesar 2,69%, diikuti oleh komponen PMTB sebesar 1,98%. Yang selanjutnya adalah produk domestik regional bruto. Struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada tahun 2017 masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap produksi domestik bruto sebesar 5,58,49%, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,66%, Pulau Kalimantan 8,20%, dan Pulau Sulawesi 6,11%, dan sisanya itu adalah 5,54% di Pulau Jawa. 5,54%. Untuk pertumbuhan ekonomi negara, istilah pertumbuhan ekonomi sering digunakan untuk menyatakan perkembangan ekonomi, kesejahteraan ekonomi, kemajuan ekonomi, dan perubahan fundamental ekonomi jangka panjang suatu negara. Pertumbuhan ekonomi adalah pertambahan pendapatan nasional agregatif atau pertambahan output dalam periode tertentu, misal 1 tahun, atau dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa secara fisik dalam kurun waktu tertentu. Ini indikator pendapatan nasional real. Ini
sudah memasuki indikator-indikator dari PDB. Pendapatan nasional real secara umum sebagai indikator pertama untuk menilai perkembangan ekonomi suatu negara dalam jangka panjang. Negara dapat dikatakan tumbuh ekonominya jika pendapatan nasional realnya naik dari periode sebelumnya. Ini untuk PDB tahun dari untuk menghitung ini kita perlu mendapatkan data dari PDB 2016. Di sini terdapat 12.406,8 triliun dan 2017 13.588,8 triliun. Pertumbuhan ekonominya adalah tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2017 yaitu PDB 2017 dikurangi PDB 2016 dibagi PDB 2016 dikali 100% dan hasilnya 0,09%. Untuk indikator yang kedua, ini dapat digunakan yaitu pendapatan real per kapita. Ini dapat digunakan untuk menilai perkembangan ekonomi dalam jangka panjang. Jika ekonomi suatu negara dikatakan tumbuh pada saat pendapatannya masyarakat meningkatkan dari waktu ke waktu. Pada tahun 2016 penduduk ekonomi Indonesia 261 juta jiwa dan pada tahun 2017 penduduk Indonesia 262 juta jiwa. Tingkat pendapatan per kapita 2016 yaitu 12.406,8 triliun dibagi penduduk yang ada pada tahun 2016 hasilnya 47,4 juta. Untuk tingkat pendapatan yang per kapita 2017 adalah PDB 2017 dibagi penduduk tahun 2017 hasilnya 51,8 juta. Pertambahan pendapatan per kapita 2017 51 sama dengan hasil dari 2016 dikurangi 2017 dibagi PDB A dibagi tingkat pendapatan per kapita 2017 47,4 2016 dikali 100% sama dengan 0,09%. Untuk indikator yang ketiga ini yaitu indikator kesejahteraan penduduk. Ini dapat digunakan untuk mengukur perkembangan ekonomi suatu negara jika terjadi peningkatan kesejahteraan material yang terus-menerus dan jangka panjang. Hal ini dapat dilihat dari kelancaran distribusi barang dan jasa. Distribusi yang lancar menunjukkan distribusi pendapatan per kapita pada seluruh wilayah negara sehingga peningkatan kesejahteraan terjadi secara merata di seluruh kawasan. Ini adalah tabel PDB per kapita Indonesia tahun 2015 sampai 2017. Untuk indikator yang keempat ini adalah tenaga kerja dan pengangguran. Indikator ini dapat digunakan untuk menilai pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pengangguran merupakan selisih antara angkatan kerja dengan pengangguran tenaga kerja yang sebenarnya. Angkatan kerja adalah jumlah tenaga kerja yang terdapat dalam suatu perekonomian. Pada waktu tertentu, suatu negara dapat dipandang sudah mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh atau kesempatan kerja penuh apabila tingkat pengangguran kurangi dari pada 4%. Pengaruh pengangguran terhadap perekonomian negara yaitu menurunnya pendapatan masyarakat, menurunkan tingkat investasi modal, menurunkan penerimaan pemerintahan, menurunkan keterampilan masyarakat, meningkatkan biaya sosial. Jadi ini sangat mempengaruhi negara jika pengangguran di Indonesia ini semakin banyak. Ini alasan orang menyimpan uang tunai, yaitu motif transaksi, motif berjaga-jaga, motif spekulasi. Yaitu ini bermotif-motif lah. Misalkan kita jika ada keperluan mendadak, keperluan tak terduga, kita kan juga perlu uang. Jadi ini adalah salah satu alasan uang menyimpan. Orang menyimpan uang maksudnya. Cara pemerintah mengatasi penanggulangan pengangguran. Ini adalah mengatasi pengangguran struktural, teknologi, mengatasi pengangguran konjungstural, cara mengatasi pengangguran fungsional. Yang terakhir ini adalah cara pemerintah menanggulangi inflasi, yaitu dengan mengambil kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.
Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintahan melalui bank sentral sebagai pemegang otoritas moneter yang berkaitan dengan pengendalian jumlah uang beredar dan pengangguran, tingkat suku bunga dan kredit. Untuk kebijakan fiskal menyangkut pengaturan pengeluaran pemerintahan dan perpajakan yang secara langsung mempengaruhi permintaan total dan mempengaruhi harga. Inflasi dapat dicegah melalui penurunan permintaan total. Kebijakan fiskal seperti pengurangan pengeluaran pemerintah dan kenaikan pajak akan dapat mengurangi permintaan total, sehingga inflasi dapat ditekan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Dan jika ada yang kurang dari presentasi saya, mohon nanti dijelaskan ulang atau minta penjelasan yang lebih, karena saya juga masih belajar. Mohon maaf jika ada salahnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.